Hai, di video kali ini kita akan membahas mengenai Post-Operative ACL Reconstruction Rehabilitation Protocol yang disusun oleh San Francisco Orthopedic Sport Medicine Surgeon. Saya akan memberikan alasan kenapa saya mengambil protokol ini, karena protokol ini sudah tersusun secara sistematis, mudah dipahami, dan cukup lengkap, mengandung beberapa fase pemulihan dan treatment fisioterapi yang dapat dilakukan. Nah, selanjutnya, mari masuk ke pembahasan tentang protokolnya sendiri. Yang pertama, masuk ke ACL protokol rehabilitasi pada hari operasi. Pada saat ini, Anda dapat melakukan S atau cold therapy yang diletakkan di atas kaki Anda selama 15 menit setiap 1 atau 2 jam sekali. Harap gunakan handuk sebagai base di permukaan kaki untuk mencegah ice atau cold therapy langsung mengenai kulit, agar tidak terjadi sensasi membeku pada kaki. Lalu, pastikan Anda mulai meminum obat penghilang rasa sakit segera setelah tiba di rumah. Jangan tunggu sampai sakit terasa lebih parah baru meminum obat. Kemudian mulailah makan makanan yang dilembutkan dan makanan ringan perlahan-lahan selama 24 jam ke depan pasca operasi. Setelah itu, baru diperbolehkan kembali ke pola makan yang normal. Tetap pakai pakaian bedah yang kering sampai kunjungan pasca operasi Anda, biasanya antara 7 sampai 10 hari setelah operasi. Anda diperbolehkan mandi setelah operasi, tetapi pemakaian perban dan menjaga agar brace tetap kering. Anda harus menggunakan kerak seperti yang diperintahkan pada kunjungan praoperasi, dan Anda harus menggunakan brace terkunci untuk mempertahankan kaki tetap dalam posisi yang ekstensi. Anda hanya dapat membukanya untuk melakukan beberapa latihan. Untuk weight bearing, silakan konsultasikan dengan dokter Anda untuk menemukan apakah meniskus Anda sudah membaik atau belum, karena itu akan menentukan apakah Anda dapat menanggung berat pada kaki atau tidak. Jangan mengemudi sampai diperintahkan untuk melakukannya. Silahkan hubungi fisioterapi Anda untuk memulai terapi fisik formal setelah janji temu pertama pasca operasi Anda. Pasca operasi, keadaan normal apabila Anda mengalami beberapa pembengkakan pada lutut dan kaki. Untuk mengurangi pembengkakan ini, pertahankan kaki terangkat lebih tinggi daripada jantung. Tolong jangan meletakkan bantal di belakang lutut, karena ini dapat menyebabkan permasalahan pada lutut Anda. Protokol rehabilitasi ini dibagi menjadi 4 fase dengan tambahan periode pasca operasi awal, dan kemudian masuk ke fase 1, fase 2, fase 3, dan juga fase 4. Pada fase pasca operasi awal, dari 0 sampai dengan 2 minggu pertama, tujuannya adalah untuk mengontrol rasa sakit dan mengurangi pembengkakan. Anda akan memulai terapi fisik dengan melakukan berbagai gerakan aktif dan pasif, SLR, quadricep isometric, dan juga patellar mobilization. Anda harus mengenakan brace terkunci sepanjang waktu dan berjalan dengan posisi knee ekstensi. Untuk exercise dan aktivitasnya, yang pertama ada straight leg rise, mengangkat salah satu kaki dengan knee ekstensi, kemudian tahan selama 10 detik, minimal lakukan sebanyak 3 set dan 10 kali repetisi. Yang kedua adalah quad set, melibatkan pengencangan otot paha, tahan selama 5 detik, minimal lakukan sebanyak 3 set dalam 10 kali repetisi. Pastikan Anda melakukan ini dengan brace terkunci dalam ekstensi penuh. Tidak ada baiknya apabila berlama-lama menggunakan brace, karena akan berdampak pada imobilisasi yang lama sehingga dapat menyebabkan atrofi. Maka setelah brace dibuka, beberapa latihan yang dapat dilakukan adalah patellar mobilization, melibatkan menggerakkan tempurung lutut ke arah lateral dan medial, kemudian tahan selama 5 detik, lakukan 3 set dengan 10 kali repetisi, maka akan mencegah terbentuknya jaringan parut. Ini adalah latihan yang lebih sulit untuk dilakukan sampai brace dilepas pada kunjungan pasca operasi pertama. Kemudian selanjutnya ada slide heel, membantu melakukan gerakan fleksi lutut dengan bantuan handuk atau band yang ditaruh di telapak kaki, dan tarik handuk secara perlahan mendekati tubuh Anda sehingga terjadi gerakan fleksi lutut. Selanjutnya ada bridging, dengan cara meletakkan handuk yang digulung di bawah tumit, ini tetap dalam posisi ekstensi, lalu tekan handuk ke arah lantai. Apabila terasa lemah, diperbolehkan untuk dibantu oleh tangan yang ditaruh di atas paha. Lakukan latihan ini selama 5 hingga 10 menit. Selanjutnya,
Calf pumps melibatkan gerakan pergelangan kaki ke atas dan ke bawah atau gerakan dorsi dan plantar fleksi, bertujuan untuk mendorong aliran darah atau mengurangi resiko adanya bekuan darah. Adalah exercise dan aktivitas yang dapat dilakukan selama masa penyembuhan awal, yaitu dari minggu ke-0 sampai ke minggu kedua. Kita mulai masuk ke fase 1, yaitu dari 2 sampai 6 minggu. Tujuannya adalah meningkatkan ROM hingga 120 derajat, kemudian perbaikan ACL, quadricep control, dan mobilisasi patella yang baik. Terapi fisik akan melibatkan semua latihan seperti pada fase awal dengan tambahan wall slide 0 sampai 80 derajat, hip, core, ankle strengthening, step up programs, proprioception programs, modalitas fisioterapi, dan juga home program. Fase 2 yaitu 6-12 minggu memiliki tujuan untuk mengembalikan ROM normal, mobilitas patella normal, kembali ke normal gait, naik turun tangga dengan kontrol yang baik, kemudian kembali melakukan activity daily living. Proses fisioterapinya sama dengan latihan sebelumnya, hanya saja ditambah active assistive ROM exercise, kemudian leg press dari 0-90 derajat, step up, lunge, squat, stairmaster, dan tidak lupa juga home program. Pada fase 3 yaitu 16-20 minggu bertujuan untuk naik turun tangga dengan kontrol baik, memperbaiki fleksibilitas, dan bisa berlari pada bulan keempat. Proses fisioterapinya mencakup progress squat program, hamstring program, proprioception training, agility exercise, lower extremity stretching, modalitas, dan tidak lupa juga home program. Masuk ke fase keempat atau fase terakhir yaitu lebih dari 20 minggu bertujuan untuk menjadikan aktivitas olahraga lebih spesifik, kemudian kembali ke aktivitas kompetisi pada bulan ke-8 sampai ke-10. Proses fisioterapinya yaitu melakukan lower extremity strengthening atau flexibility, forward running, dan brace for sport. Berikut tadi adalah